والصلاة والسلام على حبيب المصطفى سيدنا محمد أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berpesan kepada kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Takwa dalam arti apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salah satu perbuatan hadirin yang Allah perintahkan dan Allah juga melakukannya adalah salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani fakana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi dengan cara bersolawatlah menumbuh kembangkan kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bagi kita hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan dan juga bulan berganti dengan tahun. Yang tadinya mungkin kita baru saja merasakan yang namanya bulan suci Ramadan. Dan kita juga menyambut dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lalu disambut dengan tahun baru Islam Muharram. Disambut lagi bulan yang sangat Allah cintai, itulah dia bulan Maulid, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah melewati yang namanya bulan Rajab. Dan saat sekarang ini hadirin, kita sedang berada tepat pada tanggal 15 Sya'ban. Yang mana 15 Sya'ban ini barang siapa yang kita berpuasa pada siang hari ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, pahalanya adalah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya. Begitulah kehidupan ini hadirin, berputar tiada henti. Yang mana baru saja kita merasakan bulan suci Ramadan, dan saat sekarang ini Ramadan pun sudah diambang pintu. Paling tidak mungkin barangkali 2 minggu lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafil khusr. Sesungguhnya seluruh manusia ini kata Allah merugi. Kenapa merugi? Kita menyia-nyiakan waktu kita. Ini dia. Namun Allah berikan pengecualian kepada kita untuk orang-orang yang tidak merugi. Siapakah dia? Allah lanjutkan ayatnya, illa kata Allah, kecuali. Siapakah orang-orang yang tidak merugi? Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini dia. Pertanyaan bagi kita pribadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tepuk dada, tanya hati dan tanya iman kita. Banyak kali sekarang saat ini hadirin, ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, tak mau dia pergi ke masjid. Sering itu, bukan 1-2 orang tapi banyak.
Namun ketika ditanya, kau mau masuk surga? Mau, tapi tak pernah sholat. Bagaimana caranya? Ini alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman. Dan salah satu hadirin yang menyebabkan musibah dan bencana itu datang apa? Karena manusia tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi, kata Allah, kerusakan di darat dan di laut akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi kita jangan heran hadirin. Orang banyak bertanya kepada kita, kenapa banyak terjadi musibah di Indonesia ini, khususnya di kota Medan? Jawabannya cuma satu, kita tidak beriman dan kita kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Allah sebenarnya tidak ingin menurunkan musibah hadirin, namun manusia itu sendiri yang memancing. Ini dia. Ngapain Allah kurang kerjaan menurunkan musibah kepada kita? Dan musibah ini salah satu di antaranya apa? Menegur dan sebagai teguran kepada kita. Agar apa? Agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Fadhkuruni alkurkum. Kalau kau ingat kepadaku, aku akan jauh lebih ingat kepadamu. Namun kita lupa dan namun kita lalai. Ini. Jadi nggak usah heran hadirin kalau banyak musibah di sana di sini. Jawabannya satu, apa itu? Kita kurang dekat dan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak beriman? Orang apa yang kita lakukan selalu salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanya berbuat maksiat saja. Sebagai salah satu di antaranya hadirin, berbagai macam musibah dan bencana yang terjadi di muka bumi ini. Sebagai contoh, tahun 2019 kemarin terjadi tsunami yang berada di Palu Donggala. Kenapa Allah menurunkan musibah di Palu Donggala? Karena ketika itu ingin diresmikan Pulau Mata Satu di Palu Donggala. Sedangkan kalau kita melihat sejarah hadirin, Pulau Mata Satu ini Dajjal. Dajjal ini adalah atok nenek buyut moyangnya setan. Ingin diresmikan di Palu Donggala itu Pulau Mata Satu. Pada saat ingin diresmikan, Allah sudah meresmikannya duluan. Dengan apa? Itulah tadi dia musibah dan bencana tsunami. Yang tadinya Pulau Mata Satu diresmikan Allah dengan tsunami, akhirnya pulau tadi tak bermata. Coba bayangkan. Sedikit saja bagi Allah. Apa kata Allah? Kun, kata Allah, terjadi. Fayakun, maka terjadilah. Musibah itu hadirin, bukan Allah datangkan selama berjam-jam, tidak. Seperti tsunami di Aceh, tidak sampai 2 jam, hanya kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Apa yang terjadi? Kapal pembangkit tenaga listrik yang di tengah-tengah laut kota Banda Aceh, Allah punya kuasa, Allah turunkan tsunami, mendarat di tengah-tengah kota Banda Aceh. Berapa banyak mayat yang bergelimpangan di bawah yang tidak terselamatkan. Akibat apa? Kita kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ayo, ini di bulan Sya'ban, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami di dalam bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu hadirin sampai di mana umur kita. Apalagi sekarang ini Ramadan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Perbanyak amal ibadah. Sya'ban ini merupakan acara pelatihan bagi kita agar apa? Tidak terkejut ketika memasuki bulan suci Ramadan. Apa itu? Yaitulah dengan puasa tadi. Dan puasa ini merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Ini yang pertama, orang-orang yang tidak merugi kata Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua apa kata Allah? Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Beramal soleh hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara, salah satu di antaranya adalah sedekah. Sedekah termasuk beramal soleh. Karena kita sering menyampaikan kepada orang banyak, sedekahlah, sedekahlah, namun kita sendiri tidak sedekah. Dan sedekah ini apa kata Rasulullah? As-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah dapat mencegah daripada bala dan bencana. Sedekah minimal paling tidak hadirin seminggu sekali masukkan ke celengan Jumat itu 50.000.
Kadang-kadang kita sering lewat celengan Jumat, lihat dompet kita, ada uang 50.000, ada uang 20.000, ada uang 10.000, ada uang 5.000, ada uang 2.000, ada uang 1.000 logam. Yang mana kita keluarkan tidak lain dan tidak bukan adalah uang 1.000 logam. Bahkan ketika memasukkan uang tadi ke celengan, berbunyi celengan tadi, teng 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 teng. Malu nggak gitu? Seminggu sekali coba, minimal paling tidak 50.000. Karena sedekah inilah nanti yang membawa kita kepada surga. Ini yang kedua, beramal soleh. Jangan kita pelit-pelit, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta ini ibaratkan sumur. Sumur itu kayak mana? Sumur itu kalau kita memiliki sumur di rumah, sumur coba kalau tidak pernah kita kuras, atau air bak. Air bak tidak pernah kita kuras, pasti airnya hitam, pasti airnya jorok, pasti airnya keruh. Lalu diapain agar bersih? Kita buka kerannya, kita kuras bak tadi, kita masuki air yang baru, hasilnya pasti cantik dan indah. Begitu juga dengan harta ini. Harta kalau kita tampung-tampung begitu banyak, tak pernah kita sedekahkan, takkan pernah kita bawa mati harta ini, hadirin. Lalu kita apakan? Kita sedekahkan. Kita sedekahkan, jangan takut. Tidak pernah orang mengadu kepada saya, hadirin, Ustaz, ketika saya bersedekah saya bertambah miskin. Tidak pernah. Gak akan pernah orang bersedekah itu bertambah miskin, takkan pernah. Yang sering mengadu kepada saya, Ustaz, ketika saya bersedekah harta saya bertambah banyak. Ini betul. Karena sejatinya hari ini kita berikan orang bantuan dari kita, insya Allah lusa akan datang Allah yang akan membantu kita. Ini yang kedua, beramal soleh. Lalu yang terakhir, siapakah orang-orang yang tidak merugi? Kata Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang kita melihat ketika kita menyampaikan kebenaran dia tidak suka. Ketika kita menyampaikan kebenaran dan nasihat dan tentang kesabaran dibilang kita otoriter, dibilang kita makar. Tidak, padahal kita ingin menyambung tali silaturahim di antara sesama. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada seseorang, terima selagi itu baik. Dan kita tidak ada manusia di dunia ini, hadirin, yang tidak pernah yang namanya katakan sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan kekurangan. Yang tidak pernah bersalah namanya malaikat. Kenapa malaikat tidak bersalah? Karena malaikat tidak pernah nafsu. Lalu yang selalu bersalah setan. Antara kedua yang pernah berbuat baik dan pernah berbuat salah, itulah kita manusia. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan kekurangan. Yang tidak boleh mencari-cari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia yang melakukan kesalahan, sebaik-baik dia melakukan kesalahan, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, ayo perbanyaklah amal ibadah kita untuk persiapan kita di dalam bulan suci Ramadan. Dengan apa ini tadi? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, beramal soleh. Lalu yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dufa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar khususan fi baladina khassah Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.